قل Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Nah, sekarang kita lanjut pembahasan syarat sholat, yaitu menghadap kiblat dari Manhajus Salikin. Kemarin kita sudah bahas syarat yang sudah kita bahas, ya bersuci sudah lewat. Kemudian yang kedua, waktu sholat, artinya mengerjakan sholat harus masuk waktunya. Kemudian terakhir yang kita bahas, menutup aurat. Sekarang kita bahas yang syarat yang berikutnya lagi, yang keempat, yaitu menghadap kiblat. Pembahasan kitab fikih Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kitab salat, syarat salat menghadap kiblat. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Manhajus Salikin, wa minha istiqbalul qiblah qabla ta'ala wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Quran surah Al-Baqarah. Di antara syarat salat lainnya adalah menghadap kiblat. Allah Ta'ala berfirman, dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, di sini diperintahkan dalam ayat ini, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nanti kita akan bahas detail ini tentang menghadap kiblat. Kita lihat kali ini tentang apa itu kiblat, kemudian tentang kisah menghadap Baitul Maqdis sampai berpindah menghadap Ka'bah. Dan kita akan lihat menghadap kiblat itu syarat sah salat. Monggo dibaca. Apa itu kiblat? Kiblat secara bahasa artinya jihah atau arah. Secara syar'i berarti menghadap Ka'bah musyarrafah, yang dimuliakan. Lihat diganti hurufnya Ka'bah. Menghadap Ka'bah musyarrafah. Jadi kiblat itu maksudnya menghadap Ka'bah. Terus sekarang kisah menghadap Baitul Maqdis. Ini disebutkan dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah. Kisah menghadap Baitul Maqdis. Dulu Nabi SAW sholat sekitar 10-an tahun menghadap Baitul Maqdis setelah beliau tiba di Madinah. Jadi setelah tiba di Madinah, kan ada perintah sholat, maka awal-awalnya selama 10 bulan lebih beliau itu sholat menghadap Baitul Maqdis. Nah, masalahnya di sini, ini kan kiblatnya orang Yahudi. Orang Yahudi tahu Nabi SAW itu menghadap Baitul Maqdis, mereka malah senang. Oh, lihat tuh, Nabi SAW saja menghadap kiblat tempat kita menghadap juga. Nah, coba lihat kalimat selanjutnya. Orang Yahudi lantas senang akan hal itu. Namun Rasulullah SAW senang menghadap Baitul Maqdis karena menyukai kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, masalahnya Nabi SAW itu senang dengan kiblatnya Nabi Ibrahim. Dan mungkin juga belum ada perintah tegas ketika Nabi SAW tiba di Madinah mau menghadap mana. Maka akhirnya beliau putuskan menghadap Baitul Maqdis. Nah, maka awalnya datang situ orang Yahudi senang sekali. Wah, itu sama dengan kita. Lihat, berarti Nabi SAW itu ikut kita. Berarti ikut orang-orang Yahudi, maka orang-orang Yahudi senang. Terus setelah itu beliau berdoa kepada Allah, menengadah ke langit berharap supaya Jibril turun dan mendatangkan jawaban atas yang diminta. Kemudian turunlah firman Allah. Nah, diganti turunlah firman Allah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrah Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Nah, Al-Baqarah ayat 144 menunjukkan tadi awalnya Nabi SAW menghadap Baitul Maqdis, lalu Allah perintahkan fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, lantas berubah arahnya menghadap Masjidil Haram. Maka apa yang terjadi setelah itu? Tadi awalnya kan orang Yahudi senang. Kemudian setelah itu lihat sikap mereka bagaimana. Dengan ayat di atas, maka Nabi SAW diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Karena pengalihan ini, orang Yahudi lantas mengatakan,
ia sebenarnya rindu menghadap kiblat bapaknya Ibrahim. Namun kenapa ia tinggalkan kiblat tersebut? Ia sholat menghadap ke arah ini, lalu berpaling ke arah lain. Kaum musyrikin menanggapi dengan mengatakan, Muhammad telah rancu dan ragu akan agamanya sendiri. Sedangkan orang munafik menyatakan, kenapa sampai ia berpaling? Ia sholat menghadap satu arah pada satu waktu dan beralih ke arah lainnya pada waktu lainnya. Nah lihat, sikapnya jadi beda-beda. Yahudi komentar, sebenarnya kan Nabi Muhammad SAW kan senang itu dengan kiblatnya bapaknya yaitu Ibrahim. Namun kok aneh dia itu malah menghadap ke arah ini awalnya kemudian pindah ke arah lainnya. Komentar sama lagi. Komentar orang musyrik juga mirip seperti itu. Orang musyrik juga katakan, ini Nabi Muhammad ini sudah ragu dengan agamanya. Kok arahnya jadi beda-beda? Awalnya menghadap Baitul Maqdis, kok akhirnya menghadap Ka'bah. Kemudian orang munafik, nah ini orang munafik malah dukung-dukung lagi. Munafik itu kan aslinya KTP-nya, istilahnya KTP lagi. Lahirianya kan Islam. Secara lahiriah kan Islam dia. Ya, namun batinnya kan menolak apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka sikapnya itu bukan dukung Nabi di sini, lihat. Malah seakan-akan sifatnya sama dengan orang-orang musyrik. Jadi nambah-nambahin lagi. Ini kok aneh. Sholat satu keadaan itu menghadap arah ini, yaitu menghadap Baitul Maqdis, kemudian pindah lagi menghadap Ka'bah. Maka sifat orang munafik itu diantaranya ngompor-ngompori juga. Panas-panasin. Yahudi nggak senang, tunjukkan sifat nggak senang. Orang musyrik ya wajar, nggak senang juga. Orang munafik tadi yang lahiriahnya itu Islam, ya lahiriahnya Islam, nampakkan juga ketidaksenangan seperti itu. Panas-panasi, bikin ya suasana tambah panas ketika itu. Nggak bela dia. Maka kalau ada orang muslim kok ada yang saudaranya itu misalnya ya ada kena musibah, kok tambah panas-panasin gitu, nggak mau nolong, nggak mau bantu. Sifat-sifat munafik yang dia miliki sebenarnya. Harusnya kan orang muslim akhirnya jelaskan ini, oh Nabi pindah arah seperti ini karena lihat ayatnya itu kan sudah perintahkan lagi berbeda. Awalnya Baitul Maqdis, kemudian Allah perintahkan untuk ngadap Masjidil Haram. Harusnya kan terangkan untuk menunjukkan dukungan di situ. Ya, bukan malah jelek-jelekan. Kecuali misalnya ingin jelaskan misalnya kalau ada saudaranya yang sesat, ada yang menyimpang, boleh jadi dia gibahin itu. Cuma untuk mewanti-wanti yang lainnya, menasihati yang lainnya supaya tidak ikut orang ini. Ya, supaya tidak ikut orang ini. Nah kalau seperti ini boleh ada sebab. Gibah dia. Namun gibahnya ada sebab. Nah kemudian Allah menurunkan ayat. Kemudian Allah menurunkan ayat, sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Quran Surah Al-Baqarah ayat 142. Karena Allah yang punya arah tadi, maka ini menunjukkan bahwasanya kalimat tadi tidak perlu diikuti oleh Nabi SAW. Orang Yahudi komentar nggak perlu diikuti. Orang musyrik tanpa komentar lagi nggak perlu diikuti lagi. Orang munafik tanpa komentar lagi sama juga tidak perlu diikuti. Ya, anggap itu perkataan sufaha. Sufaha itu apa? Khafiful akli. Orang yang kurang akal, kurang cerdas, kurang berpikir. Ini ditujukan sufaha ini untuk orang-orang apa tadi? Berarti ditujukan kepada Yahudi, ditujukan kepada orang-orang musyrik, ditujukan kepada orang-orang munafik. Sudah nggak usah ikuti komentar mereka. Nanti arahnya balik lagi nanti ke Baitul Maqdis, sudah ke Ka'bah, kemudian balik lagi ke Baitul Maqdis, nanti mereka komentar lagi. Maka nggak setiap komentar orang itu kita ikuti. Nabi SAW nggak mau ikuti komentar Yahudi tadi, nggak mau ikuti komentar orang musyrik, nggak mau ikuti komentar orang-orang munafik. Beliau jalani sesuai dengan apa yang Allah perintahkan sudah cukup.
Maka kalau jalan syariat juga demikian, nggak perlu ikuti komentar orang, cukup jalankan perintah Allah. Walaupun kanan kiri nanti komentar macam-macam. Kita misalnya laki-laki, ya, dia melihara jenggotnya misalnya, ada yang komentar nggak? Orang tua komentar nggak? Orang tua ada yang komentar. Kemudian teman dekat juga ada yang komentar. Teman kuliah juga ada yang komentar. Teman kantor juga ada yang komentar. Kalau semua mau dituruti satu-satu, ada yang bilang bagus, ada yang bilang ini nggak bagus, ada yang bilang ini jelek, ada yang bilang ini dan macam-macam. Masing-masing kita ikuti, kita nggak akan pernah sampai pada tujuan. Makanya Imam Syafi'i itu pernah mengingatkan, idrakun nas ghayatun la tudrak. Mengikuti keinginan orang adalah tujuan yang sulit tercapai. Berarti mau selamatnya gimana? Nggak usah lihat komentar orang dulu. Kalau memang kita jalankan ridha Allah, jalankan sesuai dengan perintah Allah dan itu yang Allah ridhoi, ya sudah, cari ridha Allah tadi. Bukan cari ridha manusia. Apa yang Allah inginkan itulah yang kita ikuti. Nah seperti ini Nabi SAW tidak ikuti tadi apa komentar Yahudi, tidak ikuti komentar musyrikin, tidak ikuti komentar orang-orang munafikin. Sudah dijalankan, Allah tadi perintahkan dalam Al-Baqarah 144, sudah sesuai dengan itu yang Allah itu perintahkan, maka itu yang Nabi SAW jalankan. Maka tadi dihibur, sudah mereka itu sufaha, kurang akal, nggak mau berpikir. Harusnya kalau mereka itu cerdas, mau jalankan perintah Allah itu bagaimana? Nah mereka nggak mau manut, nggak mau mengikuti perintah Allah. Nah lalu bahasa berikutnya, menghadap kiblat itu syarat sah salat. Menghadap kiblat itu syarat sah salat. Tidak ada beda pendapat di antara para ulama bahwa menghadap Ka'bah dalam solat merupakan syarat sahnya solat. Ini berlaku bagi yang mampu menghadapnya, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang artinya, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 144. Terus bagi yang mampu? Bagi yang mampu menghadap kiblat, maka tidak sah jika tidak menghadapnya. Demikian ijma' kaum muslimin. Nah, ijma' kaum muslimin, kalau kita tahu arah kiblat, tahu itu di mana Ka'bah, kita tidak menghadapnya, maka sholatnya jadi bermasalah. Nantinya jadi berbeda ketika seorang itu tidak mampu. Misalnya dia tidak melihat Ka'bah, seperti yang ada di negeri kita ini, kita tidak melihat secara langsung, nanti ada pembahasan sendiri. Juga yang tidak mau misalnya ketika sakit tidak bisa menghadap kiblat, dia cuma berbaring tempat tidurnya, mau badannya agak diangkat untuk bisa menghadap kiblat nggak bisa. Mau dibaringkan ke kanan atau dibaringkan sambil ke kanan itu sholat juga nggak bisa. Ya sudah, dia sholat ke arah manapun. Namun bagi yang mampu punya kewajiban untuk menghadap kiblat. Nah, adapun untuk ini insya Allah ada perinciannya. Kalau ingin surga Firdaus, apakah detail dan melampaui batas? Tidak, karena meminta surga Firdaus dimotivasi oleh Nabi SAW. Kalau minta surga, kata Nabi SAW, mintalah surga Firdaus. Di antara maksudnya supaya kita termotivasi dengan sesuatu yang tinggi. Nggak minta surga yang biasa-biasa saja, namun minta sesuatu yang tinggi supaya kita termotivasi untuk mendapatkan surga yang tinggi seperti itu. Jadi memintanya tidak termasuk melampaui batas. Apakah doa setelah sholat dengan mengangkat tangan termasuk melampaui batas? Tidak. Bahkan ini pendapat jumhur. Kebanyakan ulama itu mengatakan doa setelah sholat masih dibolehkan. Kalau doa setelah sholat masih dibolehkan, berarti boleh mengangkat tangan. Di antara dalilnya adalah firman Allah, fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jika engkau telah selesai dari suatu urusan, maka beralihlah kepada urusan yang lain, dan kepada Rabbmu hendaklah engkau itu berharap. Di antara tafsiran dari ayat ini adalah, jika engkau telah selesai dari sholat, maka berdoalah. Karena kalimat berikutnya itu tentang doa, ya, kepada Rabbmu hendaklah engkau itu berharap. Berarti boleh berdoa ketika itu. Nah, ini jadi dalil. Di samping juga ada hadis-hadis yang mendukung hal ini. Di antaranya Nabi SAW itu pernah ditanya, ayyud du'ai asma, doa apa yang paling terkabul? Kemudian beliau jawab, di antaranya adalah doa di akhir sholat. Dan di antara makna akhir sholat di sini adalah setelah salam juga termasuk akhir sholat atau dubur sholat.
Jadi tidak keliru dalam hal itu. Namun kalau mau meletakkan doa paling bagus dan paling banyak kita ini letakkan paling bagus di dalam sholat. Dikarenakan kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, tempat tersebut adalah tempat di mana kita paling dekat dengan Allah. Bagaimana jika berzikir pada setelah sholat dengan keras? Apakah tidak boleh? Zikir terbaik juga dengan lirih, tidak dengan suara keras. Dan wallahu alam, dalam mazhab Syafi'i setahu kami, mazhab Syafi'i pun juga menganjurkan zikir dengan suara lirih. Yang menganjurkan dengan suara keras setahu kami hanya dalam mazhab Hambali saja. Namun Hambali menganjurkan zikir dengan keras itu hanya per individu, tidak dikomandoi. Jadi berbeda. Kalau tidak salah saya pernah dengar ketika kita setelah tahajud itu minta doa apa saja silahkan. Apakah itu salah? Itu boleh. Setelah sholat tahajud minta doa apapun boleh. Nanti ini bahasan doa ini masih berlanjut. Ini baru beberapa adab, ini baru 2 ayat kita bahas. Ikuti terus biar dapat pelajaran yang utuh, karena ini pelajarannya masih berlanjut sampai adab-adab yang berikutnya. Apakah ada batasan atau syarat hukum dalam berdoa pada sujud di rakaat terakhir? Saran saya tidak sujud di rakaat terakhir untuk dihususkan berdoa. Ya. Dikarenakan doa pada sujud terakhir tidak memakai dalil. Artinya tidak ada dalilnya menyebutkan hal ini. Yang ada cuma anggapan baik sebagian ulama karena mereka menyatakan bahwasanya untuk membedakan. Nomor ini melakukan panggilan yang biayanya. Karena tadi sampai di mana tadi? Apa bunyi sih? Jadi baiknya tidak menghususkan doa pada sujud terakhir. Baiknya tidak menghususkan doa pada sujud terakhir. Dikarenakan satu, Nabi SAW itu biasanya dari awal sampai akhir itu gerakan beliau awal itu lebih lama, kemudian turun lagi. Jadi paling lama itu pada awal. Kemudian yang kedua, sebagian ulama cuma menganjurkan saja letakkan doa pada sujud terakhir, khususnya untuk imam misalnya, untuk menandakan kalau setelah itu adalah rakaat terakhir dan itu adalah tahiyat terakhir. Maka mereka perlama itu supaya orang tahu, oh dia lama di sini, oh berarti setelah ini nanti tahiyat akhir. Namun menetapkan seperti ini butuh dalil. Sehingga yang tepat ada beberapa fatwa dari hal ini, diantaranya Syekh Al-Jibrin dan yang lainnya yang menyatakan bahwasanya tidak perlu mengkhususkan seperti itu. Wallahu a'lam. Tadi menghadap Baitul Maqdis berapa lama tadi? 10 apa tadi? 10 bulan tadi kan tulisannya? Saya tulis apa tadi? Itu diganti berarti. Saya tadi sudah. Tolong diralat. Karena tadi saya lupa koreksi ulang lagi ya. 10-an ashur, 10-an bulan. Nanti saya koreksi. Dikoreksi lagi 10-an bulan. Saya tadi sudah periksa terakhir, terus saya lupa perbaiki tadi. Jadi 10 bulan ya. Tadi yang saya ngomong itu 10 bulan, tapi dibuletin 10 tahun. Jadi 10 bulan yang benar. Di kitabnya itu terjemahannya bid'ah asyra ashur, yaitu 10-an bulan. Jadi tidak lama. Jadi bukan bertahun-tahun, itu bukan. Apakah memori atau ingatan selama di dunia kelak di akhirat tetap utuh dan tidak hilang atau berkurang? Wallahu a'lam. Apakah di surga kita boleh meminta apapun yang kita inginkan? Iya. Di surga boleh meminta apapun yang kita inginkan. Apakah perbedaan tingkatan-tingkatan surga jika di surga manapun kita boleh minta apa yang kita inginkan? Iya. Boleh, namun nanti sekadar sesuai dengan kedudukan kita di surga seperti apa. Wallahu a'lam.
Apakah doa orang yang terzolimi bisa bekerja pada dirinya sendiri? Apakah doa orang yang terzolimi bisa bekerja pada dirinya sendiri? Misal kita dizolimi lalu kita berdoa semoga kita menjadi lebih sukses dari yang menzolimi kita. Apakah doa orang yang terzolimi bisa bekerja pada dirinya sendiri? Misal kita dizolimi lalu kita berdoa semoga kita bisa menjadi lebih sukses dari yang menzolimi kita. Wallahu a'lam. Bagaimana tentang mereka yang mengamalkan thariqat? Ada pula yang mengamalkan talqin dengan bersama seperti zikir. Kalau mengamalkan thariqat itu salah satu metode sufi untuk beragama. Mereka punya thariqat, punya aliran-aliran. Dan thariqat ini tidak pernah disandarkan kepada nama Nabi SAW. Pasti thariqat ini disandarkan pada nama tokoh mereka. Dan ciri aliran yang bermasalah itu adalah ketika mereka mengkultuskan tokoh. Namun ini tidak berlaku pada penyebutan Wahabi. Karena Wahabi bukan kultuskan tokoh. Gak ada itu dalam pelajaran dari murid-muridnya Syekh Muhammad bin Wahab. Akhirnya mengkultuskan Syekh Muhammad bin Wahab, gak ada. Sampai-sampai para ulama yang jadi murid-muridnya Syekh Muhammad bin Wahab katakan, andai Syekh Muhammad itu berubah pendapatnya dan suruh kita nyembah kubur misalnya, kita nggak akan ikut Syekh Muhammad bin Wahab. Berarti emang nggak fanatik, nggak diajarkan fanatik kayak gitu. Ciri-ciri thariqat dan aliran yang bermasalah adalah ketika mengkultuskan tokoh. Maka nama thariqat itu selalu memakai nama tokohnya siapa. Memakai nama tokohnya itu siapa. Tokohnya ini maka dia pakai nama itu untuk nama thariqatnya. Gak mungkin dia pakai nama Nabi Muhammad SAW. Karena dia nggak mengkultuskan ini dibandingkan dengan tokohnya. Lebih mengkultuskan tokohnya daripada Nabi SAW. Itu ciri-cirinya. Jadi mengamalkan thariqat nggak bisa. Jauh dari tuntunan Nabi SAW. Apa hukumnya mengangkat tangan pada saat khutbah kedua Jumat? Kalau saya praktekkan sendiri tidak menganjurkan angkat tangan. Jadi jamaah yang mendengarkan khutbah cuma mendengarkan doa saja. Yang angkat tangan imam namun dengan isyarat satu jari seperti ini. Apakah perlu diaminkan doanya tadi? Silakan aminkan namun tidak dengan suara jahar. Ustaz, mengapa Al-Quran ada beberapa qiraat yang berbeda dan sebagian menghasilkan makna yang berbeda seperti membasuh atau mengusap kaki saat wudhu? Mengusap kaki saat wudhu dan membasuh, iya itu qiraatnya berbeda. Namun qiraat yang satu itu enggak ma'ruf dibandingkan qiraat yang ada dalam mushaf kita. Ada memang cara baca yang lain, namun ini cara baca yang lain. Nanti mau menghasilkan hukum juga, namun hukum yang lain berdasarkan dalil yang lainnya juga. Maka asalnya memakai qiraat yang sudah mu'tabar, yang ma'ruf, dan akhirnya menghasilkan hukum dari qiraat tersebut. Itu yang lebih bagus. Ustaz, saya sudah selesai kuliah dan sebentar lagi mau pindah dari Jogja. Mohon didoakan agar mendapatkan pekerjaan yang halal, berkah dan baik, dan semoga semangat mengaji, mencari ilmu tetap terjaga meski sudah tidak di Jogja lagi. Jogja itu selalu berkesan sekali. Mau pergi dari Jogja itu berat sekali ya. Kan yang dikalah dengan orang Jogja aja. Manakah yang lebih afdol? Kunut atau tidak kunut? Kalau ditanyakan kunut masih global di sini. Ada kunutnya namanya kunut nazilah. Tetap ada tuntunan. Kunut nazilah ketika terjadi musibah besar. Kemudian nanti ada anjuran untuk kunut ketika itu. Namanya kunut nazilah. Ada lagi yang kedua namanya kunut witir. Nabi SAW pernah mengajarkan cucunya kunut witir, yaitu disuruh membaca Allahumma hadini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait, dan seterusnya. Itu kunut witir. Ada anjuran berarti. Dalam mazhab Syafi'i dianjurkan kunut witir setelah separuh Ramadan. Namun yang tepat kata Ibnu Taimiyah, bagi yang baca kunut witir
sepanjang tahun silahkan. Bagi yang kadang-kadang baca juga silahkan. Bagi yang membacanya setelah separuh Ramadan juga silahkan. Bagi yang tidak baca juga sama sekali silahkan. Ibnu Taimiyah katakan ini dalam Majmu' al-Fatawanya. Terus yang ketiga, kunut subuh. Kalau dalam mazhab Syafi'i masuk dalam sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu artinya apa? Tidak lakukan ini maka diperintahkan sujud sahwi. Tinggalkan ini maka diperintahkan sujud sahwi. Dalil-dalilnya diantaranya disebutkan dalam kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Namun dari sisi riwayat dhaif. Tidak kuat, maka kalau tidak amalkan itu lebih baik. Dalam mushola umum, bolehkah kita mengimami wanita yang bukan mahram dan kondisi di mushola tersebut hanya berdua? Soalnya saya pernah mendengar bahwa kita tidak boleh mengimami yang bukan mahram jika hanya berdua di mushola karena termasuk ikhtilat. Sepakat ulama madhab tidak boleh satu orang laki-laki mengimami perempuan yang bukan mahram. Solusinya adalah satu, laki-lakinya itu banyak atau dua, perempuannya itu banyak, atau masing-masing niatan sendiri-sendiri. Yang laki-laki niatan sholat sendiri, yang perempuan niatan sholat sendiri, tidak berjamaah. Kata ulama mazhab sholatnya tidak sah karena dalamnya ada ikhtilaf. Bagaimana bacaan di antara dua sujud sahwi? Bacaan tertentu tidak ada. Cara sujud sahwi pernah disebutkan oleh ulama Syafi'i ya. Dan ini pendapat yang paling bagus karena mereka rojihkan pendapat ini. Pertama nanti 2 kali sujud, dilakukan 2 kali sujud. Kemudian saat sujud itu membaca doa seperti sujud biasa. Kemudian duduk di antara 2 sujudnya tadi tidak ada bacaan apa-apa. Setiap kali turun bertakbir, bangkit itu bertakbir. Kemudian tidak ada bacaan lagi setelah 2 kali sujud tadi. Untuk tahiyatnya tidak ada bacaan tahiyat. Cuma sebelumnya saja, sebelum 2 kali sujud dilakukan. Kemudian duduk ketika antara 2 sujud tadi duduknya iftirash, kaki nggak keluar. Namun ketika mau salam duduknya tawarruk. Ketika mau salam duduknya tawarruk. Ini cara melakukan sujud sahwi sebagaimana dikatakan oleh ulama Syafi'iyah. Apakah ada batasan atau syarat hukum dalam berdoa pada sujud di rakaat terakhir? Tadi sudah ya. Apakah boleh sholat menggunakan kaos kaki dan kaos tangan bagi laki-laki karena suhu dingin atau kedinginan dan pakai masker karena sakit? Boleh. Tidak ada larangan seperti ini. Nantinya kalau ingin dapatkan keringanan lagi bisa mengusap kaos kaki. Saat berwudu, saat mencuci kaki diganti dengan mengusap kaos kaki. Namun disyaratkan ketika pakai kaos kaki tadi sudah dalam keadaan bersuci terlebih dahulu. Bolehkah kita merutinkan sholat sunat taubat setiap hari untuk mentaubati dosa-dosa kita yang telah lalu? Sholat sunat taubat hukumnya sunnah, waktunya bebas kapanpun. Mungkin saran saya tidak jadikan rutinitas setiap hari karena ditakutkan ini jadi syariat yang baru yang jenengan nganggap ini jadi wajib tiap hari dilakukan. Maka baiknya tidak dilakukan tiap hari. Bolehkah berdoa dengan bahasa Indonesia saat sujud sholat Ustaz? Kaidah dalam mazhab Syafi'i, di dalam sholat termasuk juga dalam doa atau bacaan yang lainnya hanya boleh ada bacaan Al-Quran ya, atau kalau itu doa berarti doa yang dibuat dengan bahasa Arab, walaupun bebas dia buat kalimatnya seperti apa. Yang ketiga yang tidak boleh ada terjemahan di dalam sholat. Misalnya, antum bisa baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus diganti, ya Allah berikanlah kepadaku kebaikan di dunia dan berikanlah kepadaku kebaikan di akhirat dan jauhkanlah aku dari siksa neraka. Kata Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini, dia bisa baca tulisan Arab, dia baca terjemah, sholatnya batal. Maka ahsannya tidak baca doa bahasa Indonesia. Baca ya, baca berarti diucap.
Kalau dalam batin berarti tidak dianggap. Tidak baca doa dalam bahasa Indonesia di dalam sholat. Mengenai aurat yang terbuka saat sujud, bagaimana cara kita mengingatkannya Ustadz, dan masuk yang mana jika setiap sujud selalu terlihat? Nah ini laki-laki ini biasanya kayak gini. Ya bagian belakangnya itu terlihat. Kemarin kita lihat ada yang auratnya terbuka ringan, ada yang terbuka parah. Ya, kalau itu terbuka parah, ya, kalau terbuka ringan, misalnya di atas lutut, cuma terlihat saja sebentar. Ya, seperti ini tidak membatalkan sholat. Namun kalau terbuka berat, ya terbuka parah, ini bagian aurat yang berbahaya itu dilihat. Kemudian dia lupa dan itu lama. Sampai selesai baru dia sadar, lupa itu dalam keadaan luka, maka baiknya ulangi sholatnya. Maka sarankan pada orang yang tadi terbuka seperti itu, lihat kondisinya gimana, bagiannya parah atau enggak yang terbuka. Kemudian yang kedua, terbukanya lama atau singkat. Nah rinciannya ada di buletin yang ada kita jelaskan kemarin. Allahu a'lam. Ustadz, dulu saya dalam perjalanan di saat sholat maghrib saya menemukan masjid. Saat sholat maghrib saya menemukan masjid. Jadi masjid tersebut sudah selesai sholat jamaah. Setelah sholat mereka bertahlil dengan suara keras dan menggeleng-gelengkan kepala. Setelah mengetahui itu saya tidak jadi sholat di sana dan cari masjid yang lain sampai mendekati waktu isya. Kamu tetap sholat di situ saja. Biarkan mereka geleng-geleng kepala, bukan urusanmu. Jangan kamu di belakang situ sholat gitu. Sudah, nggak usah pedulikan amalannya ini. Anda juga misalnya kamu turut sholat di situ, ya, untuk mengurangi mudarat, apalagi kamu sudah jadi jamaah rutin karena warga situ, baiknya nggak gerak-gerak dari situ. Kamu zikir sendiri, kemudian perbanyak amalia sendirilah di situ. Dikarenakan efek kalau kamu itu pergi dari tempat tadi, orang akan menganggap lebih aneh dibandingkan kamu diam di tempat dan nggak ikut ritual mereka. Jadi diam di tempat saja. Ini kalau dia sudah selesai sudah baru kita ikut bubar. Kita nggak ikut amalia mereka, namun resikonya karena saya di tempat tersebut. Ya, makanya kalau kamu nggak ikut ini berarti cuma sholat saja, sholat di belakang sudah selesai pergi dari situ. Tadi resikonya kamu mundur lagi waktu maghrib dan isya itu mepet sekali. Resikonya lebih besar. Maka saran saya tetap sholat di masjid tadi. Kalau temui lagi masalah seperti itu dan amalia mereka tidak perlu diikuti, tidak masalah. Oh ini tanya tentang koza. Apakah cukur dengan ukuran berbeda-beda? Misalnya samping belakang 1 cm, atas 4 cm, termasuk koza? Tidak. Koza itu belakang ini habis, ya toh, cukur habis, samping ini habis, atau dia belah misalnya sini, set, samping set gitu. Cuma kayak garis gitu dia buat. Itu model-model anak muda saat ini. Koza itu. Padahal cuma 1 garis saja. Namun dia tarik di sini, kelihatan botak, ini kelihatan botak juga. Nggak boleh. Nabi SAW melarang cukur koza seperti tadi. Bagaimana hukum melipat lengan baju saat sholat? Baiknya dihindari ketika sholat. Karena Nabi SAW itu melarang melipat celana maupun melipat lengan baju ketika sholat. Jadi, namun masalahnya di sini kalau ada yang celananya di bawah mata kaki, maka dia kurangi mudorotnya dengan cara dia lipat. Karena melipat membuat dia lebih ringan dibandingkan dia celananya menjulur di bawah mata kaki. Menjulur di bawah mata kaki hukumannya lebih berat dibandingkan dengan melipat. Maka dia ambil mudorot yang lebih ringan. Bagaimana apabila sholat di atas kendaraan dan tidak menghadap kiblat? Apakah sah sholatnya? Insya Allah dibahas pertemuan berikut. Bagaimana jika saat sholat jamaah di sebelah saya ada makmum yang upiak sendiri, banyak melakukan gerakan-gerakan di luar sholat yang tidak perlu. Ingin rasanya saya dia mau melakukan sesuatu untuk orang itu karena membuat tidak konsen. Jadi yang ini gerak, mungkin pegang jamnya, kayak pegang kepalanya, pegang badannya, macam-macam gitu. Dia gerak terus. Apakah ada cara untuk menegurnya? Kamu konsen aja, lihat ke tempat sujud aja, gak usah peduli kanan kiri mau dia gerak gimana. Kalau dalam sholat ya sulit untuk mengingatkan. Kalau itu misalnya, ini coba lihat kondisi. Kalau itu orang yang kamu kenal dan bisa ingatkan dia langsung, misalnya saya sholat dengan anak saya, ya, anak saya supaya dia sholat tahu sholat itu nggak banyak gerak,
Ya, kadang dia lakukan gerakan-gerakan sini, banyak-banyak gerak, pukul tangannya. Dia tahu, oh harus diam. Nah masalahnya ini kalau praktekkan pada orang lain, kamu nggak kenal apa-apa kayak gitu. Wow. Habis sholat dia tunggu kamu nanti. Ini apa-apaan, saya nggak salah apa-apa kok, dia bilang kayak gitu nanti. Kalau dengan anak sendiri kan langsung, dia sudah tahu, oh iya salah. Oh orang tuanya ngomong langsung, mukul langsung. Dia misalnya main-main, tengok kanan kiri gitu, nyentuh dia aja dia sudah tahu itu salah. Namun kalau orang lain coba kalau kamu praktekkan, orang lain kamu praktekkan coba. Taruhlah HP-nya bunyi, kamu tepuk pahanya aja gitu, gitu aja tepuk pahanya. HP-nya bunyi, kamu tepuk pahanya saat sholat. Apa yang terjadi setelah sholat? Dia marah sekali itu. Bisa jadi kita salah tepuk juga, ternyata samping kanannya lagi yang ini yang bunyi HP, kita suuzon ke samping kanan kita pas. Ada kayak gitu. Jadi yang di sebelah sananya lagi itu yang HP-nya bunyi, dikira samping ini, dia pukul ini. Emosi, dia marah. Habis sholat, sudah sholat, dia balik mukul lagi. Kamu ini mukulin saya saat sholat. Saya nggak punya HP apa-apa. Ternyata bunyi di sampingnya lagi. Bukan HP-nya dia, di sampingnya. Suuzon sama dia lagi. Problem, jadi timbang-timbang. Kalau dengan Anda sendiri tahu dia gerak, gampang itu ingatkan. Nah, ini orang lain gitu, agak sulit. Maka cukup mungkin habis sholatnya nasihati baik-baik, Pak. Baiknya tuh nggak gerakan-gerakan kayak gini, nanti yang lainnya juga terganggu. Ngomong dengan cara baik, hibur dulu gitu, bisa. Adakah cara agar tidak keluar maji karena was-was? Biasanya setelah buang air kecil sering merasa ada yang keluar. Dan bagaimana hukumnya ketika sholat namun was-was dengan mazi tersebut? Ini kayaknya bukan mazi deh ini. Ini wadi nanti. Keluar setelah kencing kan, itu wadi. Solusinya buang jauh was-was sampai yakin. Kalau masih was-was, nggak dituruti was-was tadi. Ya, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragu-ragukanmu, ambil yang yakin. Saya melihat orang setelah sholat dan ada melaksanakan sholat sunnah, itu bertukar tempat. Itu bagaimana Ustadz? Dianjurkan setelah selesai sholat, ini sholat wajib, mau lakukan sholat sunnah, biar membedakan ini sholat wajibnya, ini tempat sholat sunnahnya, maka pindah tempat. Masalahnya kalau zamannya banyak pindah tempat, ya cuma ada dia gantian dengan temannya, sudah saya pindah kanan, kamu pindah kiri gitu. Nah itu biasanya dipraktekkan, boleh. Muawiyah pernah ingatkan ada temannya saat ba'da Jum'atan, dia sholat di tempatnya saja. Muawiyah itu katakan, saya pernah dengar Nabi SAW itu katakan, setelah selesai sholat wajib mau lakukan sholat sunnah, hendaklah kamu pisah dengan ucapan atau pisahlah dengan pindah tempat. Ucapan bisa dengan rampungkan zikir sampai selesai, walaupun kita sholat tempat kita nggak masalah. Atau mau pindah tempat tadi, ya pindah dengan gantian dengan teman kanan atau kirinya. Bagaimana kaidah seorang makmum dalam merapatkan sholat, merapat ke kiri atau ke kanan? Lihat mana yang kosong, namun niat. Karena dari tengah kita patokannya, berarti rapatkan. Kalau yang sebelah sana berarti rapatkan ke sini, yang sebelah sana rapatkan lagi. Gitu. Ini rapatkannya itu ke tengah. Misalnya ada binatang kecil yang masuk ke celana atau sarung ketika sholat, lalu ini dikeluarkan. Dalam mengeluarkan ini tersingkap aurat, apakah ini dihukumi sengaja atau tidak sengaja? Kalau bertahan nggak bisa ya ini, agak sulit nih. Yang kemarin kita sudah rinci itu, nanti dilihat tersingkapnya apa dulu kan. Kalau tersingkap bagian yang rawan, yaitu bagian yang parah, dengan yang tidak parah dilihat lama atau tidak, ya kan? Kalau ini saya mau, ini sengaja atau tidak ini? Harus disingkirkan binatang tadi. Ya memang sengaja dia lakukan, ya sengaja dia lakukan. Maka kalau memang resikonya itu butuh untuk keluarkan tadi, mendingan kamu batalkan sholat. Daripada banyak gerak,
kemudian itu lakukan dengan sengaja. Karena kaidahnya kemarin kalau terbukanya aurat dengan sengaja, dia tahu itu kan berarti tersingkapnya aurat dengan sengaja, sholatnya batal. Ustadz, azan Jumatan itu sebenarnya berapa kali? Soalnya di seluruh kampung saya 2 kali. Bagaimana menyikapinya Ustadz? Kalau di Jogja mayoritas 1 kali. Kamu di Jogja, jadi harus menyesuaikan lagi kamu tempatnya di mana. Namun di luar Jogja itu rata-rata 2 kali. Ya, rata-rata 2 kali. Bahkan di Masjid Nabawi, Masjidil Haram 2 kali pula. Azan pertama ini ada sejak masa Utsman. Kemudian dia buat azan kedua lagi, Utsman buat azan kedua. Yang pertama maksudnya Utsman itu ingin kumpulkan jamaah-jamaah yang ada supaya tahu sholat Jumat itu ada pada hari itu, karena mereka masih di pasar. Kemudian azan kedua ketika khotib naik mimbar. Azan kedua ketika khotib naik mimbar. Ada tuntunan untuk azan 2 kali tadi, praktek Utsman, dan ini adalah Khulafaur Rasyidin dan kita diikuti untuk mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin. Wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Jadi boleh. Sekarang cuma kamu harus ini aja, banyak belajar sehingga banyak butuh penyesuaian. Kalau kamu di Jogja kebiasaannya kayak gitu nggak bisa diubah, ikuti saja. Contoh, kenapa di sini nggak usah kamu ubah? Misalnya kamu pergi KKN ke tempat pedalaman sana yang sudah situ praktekkan azannya cuma 1 kali untuk Jumatan. Kamu jangan cari-cari masalah, situ azan 2 kali. Masalah bagi kamu. Sama juga ini kadang warga itu komentar, kita nggak biasa zikir ba'da sholat itu keras-keras. Kamu jangan bawa kebiasaanmu ya ke desa yang rata-rata nggak praktekkan seperti itu, malah mereka nggak aneh. Wah, ini mas itu gimana sih? Ya. Dia nganggap ada protes seperti itu. Di desa sana misalnya nggak pernah kunut subuh, kamu praktekkan itu, jamaah nganggap kamu aneh karena mereka nggak pernah lihat. Maka sesuatu yang anggap aneh di suatu tempat, yang ini kamu harus banyak belajar, cari tahu ini apa prakteknya di situ. Saya takut saya salah. Nih azan Jumatannya berapa kali gitu, harus tahu sehingga penyesuaian. Bagaimana hukumnya investasi Ustadz? Misal saya punya modal, terus ingin punya lahan tapi tidak. Sebentar. Misal saya punya modal, ada peternak punya lahan tapi tidak ada modal. Maka saya investkan modal tersebut ke peternak. Nanti modal tersebut kembali sekian tahun dengan laba. Apakah itu termasuk riba? Kembali sekian tahun dengan laba. Niatannya apa dulu? Kalau niatannya pinjamkan berarti tidak boleh dapat laba. Kalau niatannya di sini investasikan yaitu mudharabah, berarti resikonya kalau dapat untung bagi sama-sama, kalau dapat rugi juga mesti nanggung sama-sama. Riba itu nggak mau ada rugi. Jadi dia ini saya tanam modal ke kamu ya, pokoknya kembali nanti 5 tahun kembali. Saya dapat untung sekian. Nah itu namanya tidak mau dapat rugi, karena dia pingin itu balik. Maka berarti niatannya itu cuma meminjamkan, namun dia tarik untung dalam utang piutang, jatuh dalam riba. Maka lihat, dicek itu, kamu transaksinya maunya apa, kamu tanam modal tadi. Modal cuma pinjamin saja, ini biar saya nggak pakai uang ini, saya punya uang sekian rupiah ini, saya simpan aja dia pakai gitu. Nanti setelah berapa tahun baru saya ambil. Berarti resikonya dia mau bangkrut sekalipun bukan jadi tanggunganmu. Untung ya dia itu untung untuk dia, rugi ya sudah dia nanggung. Yang penting uang kembali. Dia nanggung ruginya. Yang jelas modal tadi akan kembali. Dia harus kembalikan utuh. Namun kalau mudharabah resikonya adalah untung nanti bagi bersama-sama, rugi juga nanggung sama-sama. Itu. Kalau riba tidak mau cari rugi, dia mau untung saja. Tiket saya jam 14.30 hari Jumat. Bolehkah saya jamak asar dengan Jumatan Ustadz? Boleh. Sebagian ulama membolehkan sholat asar dijamak dengan sholat Jumat. Setelah Jumatan langsung dia lakukan sholat asar. Walaupun sebagian ulama tidak bolehkan. Wallahu a'lam.
Bagaimana hukum foodgram, food vlogger? Apa ini? Oh, mungkin jalan-jalan sambil masukin video terus untuk makan ini ya. Dia kuliner terus masukkan videonya ke Instagram, gitu. Vlog berarti di YouTube. Nah, dan apa hukumnya wisata kuliner? Wisata kuliner ya berarti makan-makan kan? Karena saat ini lagi populer. Boleh-boleh saja, namun waktunya nggak habis untuk nyicipi makanan terus nanti ganti sini. Kalau nggak perlu, waktunya habis untuk itu. Adapun tadi foodgram maupun food vlogger sah-sah saja atau boleh-boleh saja. Nanti perlu rincian lagi tersendiri untuk itu. Adik saya memiliki cita-cita bekerja di pajak karena kenapa bekerja di pajak haram kata dia, agar saya mengetahui dan berdakwah kepada adik saya. Adikmu cita-citanya sungguh keterlaluan. Nggak tahu ini kalau ini pajak itu bermasalah. Pajak itu buat orang itu, aduh kalau kamu tahu dunia pajak itu bagaimana ya. Di antara ciri-ciri orang narik pajak itu gimana? Selalu cari-cari masalah. Ini saya sudah hitung pajak ini sesuai dengan hitungan saya misalnya, dia pasti cari-cari salah lagi. Pak, itu pasti ada yang belum dihitung. Coba hitung lagi benar. Kalau sudah kita hitung itu, cari masalah. Yang kedua, ada sesuatu yang dia tidak punya peran serta dalam penghasilan ini, namun dia tarik. Misalnya, dia mau narik pajak lah dari seorang penulis buku. Sekarang, apa peran pesertanya itu pegawai pajak dalam menulis buku? Apa peran sertanya? Buat kopi saja dia punya peran serta. Ada, dia bantu kita gitu, mijit aja lah. Ada bantu. Terus kok tiba-tiba dia narik? Emangnya dia punya peran serta apa dalam hidup saya? Iya kan? Zolim nggak? Zolim. Makanya kalau jadi cita-cita, sungguh keterlaluan. Jadi orang zolim berarti. Makanya hapus itu. Mau di sekolah di jurusan kayak begini, atau dia mau bekerja gitu, sayang sekali cita-cita kayak begitu. Hapus itu. Nah, cita yang sia-sia. Cita-cita itu mau jadi suatu yang manfaat tuh, zolimi orang itu dapat dua jelek juga loh. Kalau sudah zolimin, coba nanti lihat saja hidupnya bagaimana nanti. Kamu lihat aja orang yang bekerja seperti ini dengan cara zolim, menzolimi orang, nanti lihat aja hidupnya bagaimana. Dapat doa-doa baik nggak? Kalau orang itu bantu yang lain, dapat doa baik terus. Namun kalau zolimi yang lain coba, zolimi orang terus. Sama rentenir juga sama, zolimi orang kan. Hidupnya pernah tentram nggak? Nggak pernah tentram. Dia sekarang punya uang banyak, tunggu satu waktu nanti. Ada suatu masalah nanti dalam hidupnya. Entah diberi penyakit berat, cara matinya sulit, macam-macam aja lah ada musibah. Walaupun sekarang mungkin dia makmur dengan uangnya itu. Maka ganti cita-cita, bilang adikmu itu ganti cita-cita. Cita-cita kok ingin jadi orang zalim kan sama aja kan? Apakah bersentuhan tidak sengaja membatalkan wudhu? Ini bersentuhan dengan siapa ini? Kalau dengan istri ya tidak batal wudhu. Dalil yang pernah kita sebut di waktu bahas kitab Al-Azkar itu, Nabi SAW sholat dicari-cari Aisyah, kemudian Aisyah pegang tumitnya belakang. Nabi lanjut sholat, berarti wudhunya tidak batal, sholat tidak batal. Aisyah tadi nyentuh, sekarang Nabi SAW pernah, karena Aisyah tidur melintang di depan, ketika mau sujud, Nabi sentuh kaki Aisyah supaya kaki Aisyah tidak selonjor, ditarik. Terus ketika Nabi SAW mau berdiri lagi, Nabi tarik kaki Aisyah. Menunjukkan Nabi sentuh. Kalau tadi Aisyah yang sentuh, sekarang Nabi sentuh. Namun Nabi tetap lanjutkan sholat. Menunjukkan wudhu tidak batal. Namun kalau kamu tanya sentuh perempuan lain, rinci lagi. Kesimpulannya tidak batal wudhu, namun dosa kalau itu bukan mahram. Dosa kalau itu bukan mahram. Satu lagi. Saya punya teman kuliah non-muslim, beragama Buddha. Pada saat sedang berkumpul dengan saya dan teman-teman yang lain, dia sering menanyakan perihal agama. Seperti kehidupan setelah kematian. Saya dan teman saya mengatakan ada tahapan selanjutnya seperti alam barzah dan sebagainya. Apakah saya dan teman saya lakukan apakah yang saya dan teman saya lakukan itu benar atau bagaimana Ustadz? Mohon berikan penjelasannya. Kalau dia tanya dan memang ingin tahu tentang Islam gitu, antum belajar baik-baik terus jelaskan tadi dengan ilmu yang benar.
Di alam barzah itu bagaimana, ada nikmat, ada siksa. Alam berikutnya setelah alam barzah itu gimana, dibangkitkan. Nanti setelah dibangkitkan apa yang terjadi nanti di padang mahsyar, ceritakan. Mudah-mudahan dia pahami ini. Oh, kehidupannya seperti ini setelah mati tadi. Kalau istilah Buddha kan bukan kayak begini kan? Ada reinkarnasi kan? Reinkarnasi. Ya, mudah-mudahan dia pahami Islam beda dengan ajarannya. Sehingga nanti dia berpikir, wah ini mana yang logis, mana yang enggak, ini mana yang masuk akal, mana yang enggak. Kok ada istilah reinkarnasi, seakan-akan itu enggak akan ada hari berbangkit lagi. Kalau Islam enggak, mati ya sudah. Setelah itu jalani kehidupan di alam barzah, nanti tunggu hari berbangkit, kemudian dibangkitkan pada hari kiamat ketika ditiupkan sangkakala, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Baru dihitung amalnya masing-masing. Enggak ada istilah kita reinkarnasi kayak gitu, enggak ada. Jelaskan sesuai dengan akidah kita. Tugas antum belajar dalam ilmu agama, lalu jelaskan padanya dengan ilmu yang benar. Wallahu alam. Ini yang kita kaji untuk kesempatan malam hari ini. Dan mohon maaf, pekan depan libur 1 kali. Saya ada agenda 6 sampai 14. Jadi selama tanggal 6 sampai 14 Januari ya tidak ada kajian. Wallahu alam bisawab. Demikian yang kami cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.